najautu in naja Umayyah. Ya, saya tidak akan selamat selama Umayyah masih hidup. Ini artinya apa? Penegasan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati antara diriku dengan Umayyah. Saya yang mati atau dia yang mati. Sama seperti ucapannya Mu'ad bin Mu'ad bin Amr bin Jamuh tentang siapa? Abu Jahal. Jadi Bilal mengatakan, ya, mana jauh tu in naja Umayyah. Saya tidak akan selamat ya kalau Umayyah masih hidup. Ya. Maka kemudian Bilal ya memanggil beberapa orang Ansor, mengatakan bahwa ini adalah musuh Allah, ini adalah Umayyah musuh Allah. Lalu kemudian mereka pun menyerang Umayyah bin Khalaf yang berada dalam perlindungan Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang gentle, ya, dia telah berjanji memberikan perlindungan kepada Umayyah. Dia tetap berusaha untuk memberikan perlindungan kepada Umayyah, jangan sampai dia diserang oleh Bilal dan para sahabat Ansor. Ya, sehingga ketika itu sampai kakinya Abdurrahman bin Auf ini terluka. Sampai kakinya Abdurrahman bin Auf itu terluka. Namun kemudian Umayyah bin Khalaf pun ya terbunuh oleh Bilal dan para sahabat lainnya, ya, para sahabat Ansor. Ya. Nah, demikianlah terjadi pertempuran yang luar biasa ya di tengah-tengah Badar, sampai kemudian ya perang Badar ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, ketika itu sebanyak 70 orang kafir Quraisy terbunuh. Ya, dari 1000 orang. Dari 1000 orang yaitu 70 orang berhasil terbunuh. Ya. Kemudian yang ditawan oleh kaum muslimin ketika itu jumlahnya juga sama, 70 orang juga. Ya. Dan di antara 70 orang yang tewas ini kita sudah sebutkan tadi ada apa? Ada para pembesar-pembesar mereka. Jadi ini merupakan kehilangan yang luar biasa. Ya, ketika Nabi SAW, ingat kita ketika beliau menangkap 2 orang budak, kemudian dilaporkan siapa saja yang ikut dalam pasukan, maka Nabi SAW mengatakan bahwa Makkah telah menyerahkan percikan atau serpihan hati-hatinya, serpihan hatinya. Ya, banyak di antara mereka yang terbunuh. Sementara di pihak kaum muslimin ketika itu yang terbunuh hanyalah 14 orang saja. Dari sekitar 319 yang terbunuh hanya 14 orang. Ya, 14 orang yang mati syahid. 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan Ansor. Ya. Di antara nama para sahabat yang syahid kita bacakan, ya. Dari kalangan muhajirin ada 6 orang. Yang pertama Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ya. Ubaidah ibn al-Harith. Ini yang ikut bertarung mubarazah ya bersama Ali dan Hamzah. Kemudian Umair ibn Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas ini adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Dzu Shimalain ibn Abdi Amr al-Khuzai. Ya, Dzu Shimalain ibn Abdi Amr al-Khuzai. Ya. Kemudian Akil bin Bukair Al-Laitsi. Akil bin Bukair ini juga putranya Afra. Jadi siapa? Afra itu menikah dengan Al-Harith, ya, yang orang Madinah. Kemudian ketika dia pindah ke Makkah, dia nikah dengan Bukair Al-Laitsi. Kemudian dapat anak Akil. Ya, Akil ini termasuk dari kalangan muhajirin. Akil bin Bukair Al-Laitsi. Kemudian Mahja, Maula Umar bin Khattab. Ada yang namanya Mahja, ya, budaknya Umar bin Khattab. Kemudian Al-Harith bin Safwan Al-Fihri, ya, seorang Quraisy. Ini 6 orang sahabat yang syahid dari kalangan orang-orang muhajirin, dari kalangan sahabat muhajirin. Kemudian dari kalangan Ansar ada 8 orang. Ya. 2 orang dari Aus, sisanya yang 6 dari Khazraj.
Ya, di antara sahabat yang meninggal dunia dari kalangan Ansar, yang pertama Sa'ad ibn Khaythamah. Sa'ad ibn Khaythamah. Ini dari kalangan Aus. Ya. Kemudian Mubashir bin Abdul Munzir. Ini juga dari kalangan Aus. Baru kemudian dari kalangan Khazraj, Yazid ibn al-Harith. Kemudian Umair ibn al-Humam. Ini yang makan kurma. Ingat kisahnya kemarin ya. Yang dia makan kurma, kemudian dilempar kurmanya. Kalau saya makan kurma terlebih dahulu, akan banyak waktu yang terbuang. Ya. Kemudian Rafi' bin al-Mu'alla. Juga dari Khazraj. Kemudian Harithah bin Suraqah. Ya, Harithah bin Suraqah. Jadi Harithah bin Suraqah ini ada kisahnya. Ketika itu ibu beliau bersedih dengan kematian Harithah bin Suraqah. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Ya, tidak perlu merasa bersedih. Ya, karena dia berada di surga yang paling tinggi. Harithah bin Suraqah. Kemudian Auf ibn al-Harith. Ya, Auf ibn al-Harith. Tadi kisahnya telah kita sebutkan, yang dia bertanya, apa yang membuat Allah tertawa? Ini juga putranya Afra. Kemudian Muawid bin Harith. Muawid ibn al-Harith. Ini saudaranya Auf, juga putranya Afra. Jadi 3 putranya Afra yang wafat, yang gugur di perang Badar. Ya, Aqil bin Bukair, Auf ibn al-Harith, dan Mu'ad ibn al-Harith. Ya. Maka kemudian ya, para sahabat Nabi SAW dimakamkan di medan pertempuran. Bisa diperlihatkan mungkin makam para sahabat Badar, syuhada Badar. Nah, ini makam mereka. Ya, jadi dimakamkan di sana. Adapun dan dimakamkan ya, para syahid ya tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan dimakamkan dengan pakaian-pakaian mereka. Ya, dimakamkan dengan pakaian-pakaian mereka yang kata Nabi SAW nanti ketika pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang berlumuran darah. Hanya saja ya darahnya akan berbau misik. Adapun kaum musyrikin ya, mereka dikuburkan dalam sebuah sumur. Ya, ada sebuah sumur yang tidak lagi aktif. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sumur tersebut, lalu dibenamkan di dalamnya. Nah, baik. Mungkin demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Insya Allah pembahasan kita tentang Perang Badar ini masih akan ada kelanjutannya. Karena ada beberapa peristiwa yang terjadi pasca Perang Badar, di antaranya bagaimana pembagian ghanimah, demikian juga perlakuan Nabi SAW. Tadi sudah kita sebutkan 70 orang, ada 70 orang yang tewas dari kalangan kaum musyrikin, dan 70 orang yang tertawan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap para tawanan? Dan di sana ada sedikit perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar tentang bagaimana memperlakukan tawanan. Ya, ini juga masih termasuk pembahasan Perang Badar. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dari pertemuan kemarin. Apakah benar bahwa seorang yang mati syahid ya tidak akan mendapatkan fitnah kubur? Jawabannya iya. Ya. Salah satu golongan yang tidak akan mendapatkan fitnah kubur adalah orang yang mati syahid. Ya. Dalam sebuah hadis ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ma balul mu'minin yaftanuna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, ada apa? Mengapa kaum mukminin mereka diuji di dalam kubur-kubur mereka kecuali orang yang mati syahid? Kenapa orang yang mati syahid tidak diuji? Maka kata Rasulullah SAW, kafa bi bariqati saif atau kafa bi bariqati as-suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah ujian bagi seorang yang mati syahid kilatan pedang di atas kepalanya. Jadi ketika dia berperang untuk menegakkan kalimatullah,
dia melihat kelihatan pedang yang ada di atasnya, ini sudah merupakan ujian bagi